Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wapres Gibran Raka Buming Raka ditantang debat terbuka ya oleh Aliansi BEM Solo Raya ya soal janji 19 juta lapangan pekerjaan. Wih. Ngeri bos, ngeri sedap bos. Mengapa bang kok ketawa terus bang? Agak lucu sih sebenarnya. Kalau ada mahasiswa ya menantang Gibran untuk debat terbuka begitu kan? Ya agak lucu. Mengapa lucu bang? Ya karena Wapres Gibran sendiri sekarang ini berani nggak begitu kan ya? Ketika diajak tantang debat ya soal ekonomi, soal demokrasi, apalagi soal lapangan pekerjaan. Setelah ini akan ada Q&A dalam Setelah ini kita mau bikin diskusi itu. Kita pengen sesuai prosedur, kita akan mengirimkan surat ke Jakarta sana menantang debat Gibran, mempertanyakan terkait dengan janjinya 19 juta lapangan pekerjaan. Untuk pembahasannya tetap akan diadakan di bulan ini karena momentum 1 tahun periode Prabowo Gibran kan di tahun ini. Apalagi kita melihat Wapres kita Gibran itu berasal dari Solo, yang perlu menjadi tanggung jawab moral kita sebagai masyarakat ataupun mahasiswa Solo Raya ingin mempertanyakan dengan jelas janji-janjinya yang dari kampanye kemarin dijanjikan seperti itu. Saya mengharapkan negara Indonesia ini bukan hanya milik personal, bukan hanya milik suatu golongan, bukan hanya milik suatu partai-partai politik manapun, tetapi bangsa ini milik kita semuanya, milik bangsa Indonesia. Dan harus kebijakan-kebijakan itu harus benar-benar kembali kepada masyarakat. Ditanya wartawan saja, ya nampaknya banyak yang kemudian nggak nyambung, kata netizen begitu. Apalagi mau debat dengan mahasiswa, ya, apalagi debat dengan orang-orang aktivis. Jauh bos, jauh begitu kan. Ya jangan ngarang lah bang, ya. Jangan-jangan Anda ngarang. Siapa yang ngarang? Coba kita lihat saja, ya. Coba kita lihat saja. Ini salah satu buktinya seperti ini. Nah, inilah yang kemudian begitu kan ya, ingin menantang Gibran begitu kan ya soal lapangan pekerjaan, soal janji 19 juta lapangan pekerjaan yang sampai hari ini masih belum realisasi begitu. Ya, nampaknya kalau Gibran ditanya masalah soal lapangan pekerjaan, saya kira belum mampu menjawab itu. Apapun yang ditanya kepada Gibran, nampaknya belum mampu untuk dijawab Gibran. Kenapa? Karena publik melihat bahwa dianggap bahwa wawasannya seorang seorang wakil presiden itu adalah kosong begitu kan. Ini kritikan keras begitu dari netizen begitu. Mengapa sampai sebegitu ngerinya mau menantang Gibran Raka Buming Raka begitu? Dia wakil presiden loh. Meskipun wakil presiden, kalau tidak punya gagasan ya tetap kalah, bro. Secara wawasan begitu kan, secara wawasan. Dan inilah yang kemudian banyak yang kemudian membedakan sekarang bahwa ternyata begitu dari beberapa survei yang muncul begitu kan ya, nampaknya ya Gibran ini punya beban yang sangat luar biasa. Kenapa kok bisa menjadi beban yang sangat luar biasa? Karena toh pada hakikatnya ya di survei-survei yang muncul katanya mengimbangi Presiden Prabowo Subianto. Dan sekarang ya ada survei dari EPO begitu kan ya menyurvei kepuasan publik terhadap Prabowo Gibran. Ternyata beda jauh setelah disurvei. Yang awalnya mengatakan 71,5% bisa mengimbangi Presiden Prabowo terhadap kepuasan publik. Ternyata muncul survei lagi hari ini bahwa bedanya jauh banget, bro. Ya, bedanya jauh banget begitu. Jadi muncullah survei-survei sana sini. Tapi pada kenyataannya ketika mahasiswa mengajak debat dengan seperti ini, justru kan ketahuan begitu kan. Ya kan ketahuan siapa yang kemudian hanya omon-omon dan siapa yang tidak begitu. Nih, salah satu mahasiswa begitu kan ya berani banget dia menantang Wapres Gibran termuda yang kecerdasnya otaknya tidak ada tandingannya di dunia. Kabar dari netizen begitu. Kabarnya nginyik-nginyik gimana begitu kan ya. Ini katanya Wapres mau ya, tapi empat mata. Wih, mau debat atau bisik-bisik? Ini salah satu komentar dari netizen begitu. Nah, inilah salah satu muncul begitu kan ya survei terkait dengan apa yang kemudian disampaikan kepada publik bahwa banyak yang kemudian dianggap puas terhadap kinerja Gibran, ada yang kemudian bertolak belakang. Nih, saya cukup puas dengan Gibran sebagai Wapres ya, yang pelangak-pelongo.
gagap ya, yang ditanya lain yang dijawab begitu kan, yang ditanya lain yang dijawab ya, tamatan SMP atau bagaimana. Nah ini salah satu komentar dari netizen Hasan Kidal. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Nah saya menganggap bahwa persepsi publik hari ini terhadap sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka begitu jauh beda begitu kan ya, karena dianggap tidak sesuai dengan pernyataan bahwa akan membuka lapangan lapangan pekerjaan, 19 juta lapangan pekerjaan begitu kan. Ya, saya kira masih ingat ya dengan pernyataan-pernyataan Pak SBY mengatakan bahwa bangsa ini perlu generasi muda yang mampu jadi solusi bukan sumber masalah. Ini salah satu statement dari kabarnya dari Pak SBY, yang mana kita tahu bahwa Pak SBY adalah mantan presiden. Ya, coba kita bandingkan dengan AHY misalnya. Ini sama-sama anak muda loh begitu kan ya. Secara logika bahwa kalau toh pada akhirnya sejajar antara AHY dengan Gibran, ini jauh begitu kan ya. Apalagi mau disamakan dengan Presiden Prabowo Subianto, lebih jauh. Kalau ada mahasiswa yang ingin debat dengan Gibran, menantang di situ, seharusnya Gibran mau. Kenapa bang? Menunjukkan bahwa wakil presiden itu punya gagasan. Menjadi seorang wakil presiden apa karena faktor penentu dari bapaknya atau bagaimana? Ini kan banyak masih multitafsir begitu kan. Jadi kalau menurut saya Gibran ini pasti kabur begitu kan ya kalau diajak debat. Ya kenapa? Ya belum mampu lah begitu kan. Ya saya bukan meremehkan Gibran, tapi secara secara publik begitu kan ya, banyak orang yang berpendapat seperti itu begitu. Nih anak muda yang itu ya perasaan tidak pernah punya solusi dan hanya ya jadi biang masalah. Siapa mereka? Ya ada anak muda begitu kan ya. Tapi kalau posisi AHY itu sangat luar biasa sekali loh begitu kan ya. Coba ketika Gibran begitu kan ya, sampai kini, sampai hari ini begitu, soal kereta cepat tidak ada memberikan solusi apapun. Padahal ini adalah wakil presiden. AHY justru ya tampil di media sosial, memberikan solusi, membangun komunikasi dengan Pak Purbaya, dengan presiden, memberikan solusi bagaimana hutang negara, hutang kereta cepat ini ya tetap dilunasi begitu kan. Kabarnya pemerintah sedang menyiapkan opsi itu. Nah, di tengah ramainya polemik hutang jumbo proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, begitu KCJB ini, atau HUS ini yang mencapai 116 triliun kalau nggak salah ya, sorotan publik ini tertuju pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski ini sudah menjadi ya pembahasan ya di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ya dan Gibran, sang wapres hingga kini belum memberikan komentar apapun. Ada apa di balik ini semua? Kan banyak orang-orang yang menanyakan itu begitu. Meski isu menjadi pembahasan besar begitu, sekarang ini coba solusinya apa Gibran ini ya? Jadi seharusnya presiden dan wakil presiden samalah satu visi memberikan solusi yang terbaik begitu kan. Sementara AHY begitu kan ya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan begitu kan ya, AHY ini mengaku tengah menyiapkan sejumlah opsi penyelesaian hutang husni. Ini ada apa begitu kan ya, ada apa kok bisa AHY yang berpartisipasi aktif kinerjanya kelihatan yang begitu wow dibandingkan seorang wakil presiden? Karena sama-sama duanya antara AHY ya dengan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini kabarnya menjadi digadang-gadang menjadi salah satu calon terkuat di 2029. Tapi pertanyaannya sekarang adalah mampukah Gibran ini akan menjadi seorang presiden dan bisa memberikan satu ya dampak positif kepada masyarakat Indonesia. Ini masyarakat Indonesia luas begitu. Ya. Apakah hanya iya, apakah hanya seperti itu begitu? Presiden Prabowo Subianto hampir goyah, bros. Terlalu banyak para oligarki, terlalu banyak orang-orang koruptor di dalamnya. Ya, kenapa kok serius banget bang pembahasannya? Ya karena serius ini. Karena ini menyangkut anak muda, apalagi Gibran ditantang Gibran, pasti kabur. Saya yakin itu begitu kan, nggak berani begitu ya. Kalau cuma mainannya adalah main game ya, di kantornya adalah banyak mainan, mana bisa begitu kan. Seseorang bisa diajak debat itu adalah karena dia kutu buku misalnya, sering membaca buku dan sebagainya, baru dicap oke begitu. Nah, bahkan ya
apa namanya, seperti sekarang ini kalau melibatkan Danantara soal hutang kereta cepat ya, soal apa namanya, lalu kemudian melibatkan Kementerian Perhubungan, ya silakan, nggak ada masalah begitu ya. Cuma AHY ini menjelaskan ada dua alternatif ya yang sedang dikaji ya, yakni adalah restrukturisasi ya utang melalui Danantara atau kontribusi pembiayaan ya dari Kementerian Keuangan melalui skema tertentu di APBN. Saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa skema ini akan bisa ditolak begitu kan ya. Tidak mungkin begitu Pak Purbaya yang selama ini memperjuangkan hak rakyat sebagai bentuk apa namanya, pro terhadap rakyat begitu. Tidak mungkin ya menggunakan APBN sebanyak itu begitu. Nggak tahu lagi nanti kalau separuhan dengan Danantara. Itu pun akan ditolak begitu kan. Ya, saya yakin pasti akan ditolak begitu. Karena apa? Karena kita lihat saja Pak Purbaya sudah mengatakan pasti ditolak begitu. Karena ini adalah uang rakyat. Nah, polemik soal hutang besar ini ya di kereta cepat ini juga memunculkan kembali perdebatan soal pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kereta cepat itu. Salah satunya banyak ya yang mengatakan seperti pakar Profesor Mahfud MD begitu kan ya, sudah juga sebenarnya menyentil siapa yang bertanggung jawab, ya yang punya ide itu antara Jokowi dengan Luhut begitu kan. Ya kenapa? Karena Luhut kan sebagai ditunjuk oleh Jokowi begitu sebagai ketua begitu kan ya pada waktu itu, tapi Luhut mengatakan sekarang bahwa ini adalah barang busuk sejak awal begitu. Nah, kebusukan inilah justru Luhut begitu kan seharusnya ungkapkan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi begitu. Apalagi sikap diam Gibran ini menjadi bahan spekulasi publik ya. Sebagian menilai bahwa Gibran tengah berhati-hati agar tidak menimbulkan kesan mengkritik kebijakan ayahnya. Mau bagaimana lagi begitu? Bersuara dong ya. Ya apa namanya, siapa? Jokowi saja tidak bersuara begitu kan. Hanya senyum-senyum di situ. Artinya apa? Artinya bahwa seorang Jokowi, seorang Gibran belum mampu begitu kan ya untuk negosiasi, untuk berpartisipasi memberikan solusi yang terbaik terhadap kereta cepat itu. Itu adalah salah satu buktinya. Itu salah satu buktinya begitu kan. Ya gimana bisa begitu? Pernah nggak teman-teman pernah mendengar ya seorang Gibran ini pernah diwawancarai kalau nggak salah ada Rossi begitu kan ya. Ya Gibran mengatakan bahwa dia seling mengkoleksi apa namanya mainan ya sama Nadwa Jihab kalau nggak salah begitu kan ya. Bahkan ya budaya membaca bukunya itu di keluarganya kabarnya tidak ada begitu. Nah di sinilah saya paham betul bahwa karakter dari sosok Gibran itu begitu kan ya. Bisa dipertanyakan begitu kan. Wawasannya bisa dipertanyakan. Bagaimana saat debat dulu mengatakan si Samsul itu begitu kan, mengatakan asam sulfat dan sebagainya begitu kan. Itu trending pada waktu itu. Ya, saya kira memang secara keberuntungan mungkin Gibran menang begitu kan, karena menjadi wakil presiden karena penentu sendiri seorang bapaknya mungkin begitu kan ya. Tapi kita lihat saja realitasnya masyarakat tidak tidak melihat bahwa sosok Gibran ini menjadi anggap pinter ya biasa begitu kan ya. Dianggap apapun memberikan solusi hanya itu aja begitu, hanya cekrak-cekrik begitu kan ya, belusukan sana sini. Padahal ya di demokrasi modern hari ini, apalagi di tahun 2025, ya masalah belusukan itu sudah tidak punya dampak positif kepada masyarakat. Artinya apa? Artinya dianggap bahwa dia dianggap sebuah kampanye pencitraan. Ini muncul narasi-narasi itu begitu kan. Ya, makanya ya tidak zaman. Sekarang zamannya itu adalah mengandalkan wawasan begitu kan. Argumentasi, idealis begitu kan. Ya, yang saya tahu kan banyak orang-orang yang muncul itu begitu kan. Nah, ada lembaga survei yang mungkin ya ini menarik begitu kan ya. Saya bacakan ini. Salah satunya ini ya Indonesia Political Opinion begitu kan ya. Dia merilis hasil survei tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dari survei bertajuk 1 tahun pemerintahannya, evaluasi Gibran itu ya terungkap bahwa ada perbedaan mencolok antara tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo ya dan Gibran.
Menurut hasilnya begitu kan, sebanyak 67% responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto memimpin sejak tahun 2020 begitu. Ya, di luar 67% itu adalah 9% responden yang merasa cukup dengan kinerja Prabowo selama 1 tahun menjabat. Namun survei EPO begitu kan yang mengungkapkan tingkat ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto yaitu mencapai 14%. Nah, kondisi inilah yang kemudian akan semakin sulit begitu kan ya, soal harga sembako mahal membuat responden merasa tidak puas terhadap kinerja Presiden ke-8 itu begitu. Nah, lalu kemudian begitu kan ya, temuan ya dari EPO ini menyatakan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Gibran sebagai Wapres hanya 29%. Bayangkan begitu kan ya, 20% dan 69% beda jauh, Bos. Ya, diibaratkan antara langit dan bumi begitu. Bayangkan kalau kepuasan masyarakat terhadap wakil presiden hanya 29%, maka Prabowo Subianto kepuasannya adalah 69%. Artinya kan beda jauh. Ya, kenapa kok dibangga-banggakan sekarang? Diajak debat ya saya yakin pasti kabur. Misalnya begitu kan, misalnya. Ya sekelas wakil presiden saja hanya bisa memanggil ya seperti Pak Purbaya dipanggil begitu kan sebagai Menteri Keuangan, dipanggil di situ nggak tahu berbicara apa, tapi yang jelas paling nganggut paling ya setuju aja begitu. Tapi memberikan solusi saya kira jauh, Bos. Ya, Luhut saja sampai hari ini masih belum memberikan solusi bagaimana hutang kereta cepat. Ujung-ujungnya mengeluarkan kapres begitu lewat Presiden Prabowo. Ini kan geri-geri sedap. Gibran ya, Jokowi ngeri sedap ini, Bos. Tapi yang kita lihat adalah ya semua pemimpin itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Kita lihat saja ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.